Dari yang paling senior. Dari yang paling tua. Terima kasih sekali Mas Henry. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore ya. Nama saya Leonard Crisostom Pampas. Saya sebagai dosen dan peneliti di Indonesian Consortium for Religious Studies di lokasinya di Sekolah Pasca Sarjana UGM, tapi kedosenan saya ada di Fakultas Teologi Universitas Kristen di Tawancana. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Ini salam perkenalan dulu. Nama saya Romano Sazaria. Singkat cerita ya bisa disebut saja saya praktisi kekristenan Timur. Di sini saya berusaha untuk tidak menyebutkan asal denominasi dan segala latar belakang lainnya supaya saya mau menegaskan bahwa saya nomor satu, saya bukan rohaniwan, dan nomor dua, saya berbicara di sini tidak untuk mewakili denominasi tertentu. Latar belakangnya sebelumnya saya memimpin sebuah komunitas diskusi lintas agama, dan komunitas itu pun sampai sekarang sudah berapa? 25. Sekitar 25 pertemuan kita adakan pembicaraan yang cukup seru lagi dengan teman-teman dari segala agama. Di situ mungkin sekian perkenalannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perkenalan dari para narasumber. Sekarang selain berkenalan dengan narasumber, mari kita berkenalan dengan pengusung acara ini. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada keluarga mahasiswa Kristen Katolik Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, yaitu KRISPI atau Kristiano Filosofi, yang berkat keterlibatan mereka acara ini bisa diselenggarakan di sini. Kemudian kami juga melibatkan St. George Forum Interdenominasi untuk orang Kristen dan muda Kristen yang berkiprah di bidang iman, teologis, dan karya. Dan juga ini beberapa kegiatan kami sejauh ini bisa dilihat di sini. Dan juga kami melibatkan dan mewakili sebenarnya bahwa Syarikat Gunung Muria ini adalah media Kristen yang bisa dipakai untuk menampung karya-karya anak muda yang berkat juga restu mereka, bukan restu ya, keterlibatan mereka, acara ini bisa berlangsung sampai hari ini. Bisa diikuti di sosial medianya, kira-kira di Syamur TV di YouTube, di Syamur.fd kalau di website. Ada akun IG-nya Syarikat Muria dan fanpage Syarikat Muria Syamur di. Langsung saja kita masuk ke tema pembahasan sore hari ini. Ya, kita mengenal dari poster yang kalau mungkin bisa kalian lihat sebelumnya tentang timur dan barat begitu. Sebenarnya apa itu timur dan barat? Timur dan barat di sini tidak dimaksudkan untuk dipertentangkan begitu, tetapi sebagai perbandingan bahwa keduanya itu sama-sama memiliki kekasan di dalam kebudayaan masing-masing. Ini adalah warisan dari Kekaisaran Romawi pada kira-kira tahun 285. Kekaisaran Romawi itu terlalu luas sehingga harus dibagi. Kekaisaran Romawi Barat itu lebih condong pada budaya dan bahasa Latin, sedangkan Romawi Timur lebih condong pada budaya dan bahasa Yunani. Keduanya memang sudah tidak ada sampai hari ini, tetapi warisan mereka masih terasa gitu, di dalam kekristenan. Itulah sebabnya kami menghadirkan dua narasumber dari baik Timur maupun Barat, tetapi tidak mewakili keseluruhan dari Timur dan Barat itu sendiri. Kami hanya mengambil sebagai sampling dan sebagai perkenalan supaya kita semakin tahu begitu apa yang menjadi perbedaan mereka, apa yang menjadi persamaan mereka, dan bagaimana dinamika mereka. Karena itu kami tanyakan dalam suatu pertanyaan seminar untuk kali ini, yaitu apa itu kebenaran teologis, yang akan dijawab oleh masing-masing narasumber. Setelah itu masing-masing akan memaparkan menurut mereka
tentang apa itu kebenaran teologis dan bagaimana sesuatu itu bisa disebut sebagai kebenaran teologis. Karena itu sebenarnya untuk apa kita tahu ini? Kita urgensinya apa? Itu yang akan dibahas di sini. Sebenarnya untuk apa gitu? Yaitu memperluas wawasan bahwa Kristen itu kaya, bahwa kekristenan itu tidak cuma timur maupun barat, tidak cuma Kristen maupun Katolik yang kita kenal sekarang, melainkan juga timur maupun barat. Kedua yaitu semakin menyadari perbedaan masing-masing, bahwa ketika kita tidak tahu kalau kita berbeda, kita malah justru akan menyamakan hal yang berbeda dan itu malah akan menimbulkan semakin banyak gesekan begitu, karena masing-masing menilai menurut dirinya masing-masing. Yang barat menganggap timur itu barat yang lain, yang timur menganggap barat itu timur yang lain. Dan yang sebenarnya menjadi inti dari seminar ini adalah semakin konsisten dengan bentuk Kristen yang dijalani, pilihan yang kita ambil dan kita jalani kalau seandainya Kristen, dan kalaupun tidak kita semakin bisa mengenal begitu. Jadi seminar ini tidak bermaksud untuk menanamkan paham-paham tertentu maupun benar salah untuk menilai benar salah, tetapi lebih pada kita dikembalikan kepada masing-masing dan semakin tahu dan semakin konsisten ketika saya berbicara di mana. Karena itu langsung saja dari acara ini akan saya sampaikan tentang urutannya, kira-kira 30 menit per narasumber. Pertama dari Pak Leo dan yang kedua dari Mas Romanos. Selebihnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari para audiens, lebih kurang 40 menit. Langsung saja Pak. Terima kasih Mas Henry. Saya memanggilnya Mas Henry, meskipun namanya Andreas Kurniadi ya. Oke, teman-teman sekalian, saya kan tidak geolog banget, jadi nanti kebenaran teologi yang saya sampaikan itu lebih berkaitan dengan asumsi saya sebagai peneliti yang saya sering melakukan penelitian lapangan ya. Untuk itu saya ingin main-main dulu sedikit, kalau ada kira-kira 5 menitan, tolong masuk ke Mentimeter dan masukin pin-nya itu. Kita main sedikit saja supaya apa namanya supaya agak ringan. Silakan. Bagi yang masih punya kuota. Silakan, mungkin pada bisa lihat semua ya di layar ya, tidak sulit ya. Oke. Silakan masuk ke ini. Kalau sudah masuk, di love yang banyak. Ya, 18-19-nya harusnya lebih dari 20. Ya, 30 orang. Oke, 21. Ya, kayak TikTok gitu. Sudah? Oh masih. 31, 32, 35, ini sekalian absensi Mas. Jadi kita tahu berapa banyak yang hadir di tempat ini. Nanti waktu mau pulang juga dicek lagi. 38, 40, oh oke, keren. Diskusi 41 orang. Ya. Dan 42. Oke. Di sini masih kosong. Saya tidak menakutkan, saya tidak galak, jadi silakan dekat-dekat sini. Kejauhan. Baik, mau ikut gak? Kalau mau ikut, segera dalam waktu 15 detik harus sudah masuk. Kalau enggak, saya lewatin supaya enggak kehabisan waktu. Lewatin dulu aja ya. Baik, ada 44 orang, saya lanjut saja. Silakan masukkan jenis kelamin, jenis kelamin Anda.
Jenis kelamin Anda ya. Jadi tadi ada berapa? 42 ya? 45-an lah kira-kira di antara kita, 45-an yang paling banyak laki-laki. Jadi memang filsafat rupanya masih dikuasai oleh laki-laki ya. Yes. 31 baru. Ayo terus. Harusnya lebih, tadi 42-an. Sudah menyerah? Sudah? Kok tidak sesuai ya? Sudah tidak ada lagi? Oke. Ya, ini yang muslim ada 2 orang. Oh, belum. Belum dapat. Silakan. Nanti kalau diminta statistiknya bisa saya kirim PDF-nya. Berapa pesertanya yang kali ini? Cuma 8 orang? Habis kuotanya? Gak mungkin kan? Oke lah, kelamaan soalnya. Ya sudah, saya lanjut saja ya. Sebetulnya ini tidak valid sudah. Ya, tolong Anda lihat mana yang menurut Anda ini ibadahnya Protestan. Gambar nomor 1, 2, 3, 4. Mana yang menurut Anda adalah ibadahnya Protestan? Sekalipun Anda belum tahu, tebak aja. Menurut persepsi Anda, dari gambar ini mana yang tidak kelihatan? Gak kuat begini hatinya. Gak muncul. Ada masalah apa ini ya? Oke deh, kalau gitu saya terus aja lah. Ya kalau gitu saya skip aja ya, karena tidak muncul sama sekali. Coba ya. Oh, sudah. Tidak direstui acaranya. Oke, muncul kan? Tidak, ya sudah saya lewati. Oke deh, kalau gitu kita langsung diskusi aja. Sebetulnya tadi itu asik ya kalau dimungkinkan, tapi ya karena waktu saya tidak mungkin ini. Jadi karena saya diberi tema seperti ini, sebetulnya tema yang sangat menantang karena yang disebut tadi sudah disebut oleh Mas Henry. Ini diri saya basisnya di Duta Wacana, tetapi bekerja juga di ICRS, Konsorsium 3 Universitas ya, UGM, UIN dan UKDW. Bidang saya itu religion online, penelitian saya di bidang religion online, interreligious studies, lalu tradisi Ibrahimi. Saya juga mengajar di UKDW, di Fakultas Teologi, juga di ICRS dan di FIB dan di Visipol. Penelitian saya sekarang tentang Yahudi Nusantara, lalu pernah juga tentang penodaan agama dan kaitannya dengan media sosial. Lalu yang terakhir yang baru selesai tahun lalu itu generasi Z di dunia media sosial. Kemudian yang sekarang baru mulai ada 2, yaitu teologi keramahan dan wacana bahasa Ibrani di Indonesia sebagai gejala keagamaan transnasional. Ini baru mulai, akhir tahun diharapkan selesai. Ini koleksi saya, sudah kelihatan ya. Ini di akademia, tinggal aja cari nama Leonardo Papras akan dapat, maupun di Research Gate itu banyak tulisan saya yang sudah dipublikasi. Tapi yang terpenting itu Instagram. Tolong di like dan di ya. Nanti saya pasti fallback. Kalau di kelas saya itu menentukan kelulusan. Oke, nah karena ini bahan yang diberikan menurut saya sangat berat, saya memulai dengan asumsi dulu yang sudah disampaikan. Saya akan menambahkan sedikit saja yang disampaikan ini. Jadi kalau kita bicara Timur Barat, hati-hati, itu adalah gagasan yang punya bebannya. Ya, jadi kalau bilang teologi Timur dan Barat, ada bebannya di situ, beban sejarah, beban kolonialisme dan seterusnya. Biasanya orang menganggap Barat itu dianggap progresif. Kalau bilang kekristenan Barat itu yang paling maju, rasional. Sementara yang Timur itu dianggap terbelakang, eksotis, feodal, ritualis dan sebagainya, yang biasanya primitif,
dan seterusnya. Itu biasanya gambaran orang tentang timur dan barat. Nah, karena itu kalau kita bereskan itu dari awal asumsi kita bahwa yang disebut barat dan timur di dalam hal ini adalah sebuah proses sejarah yang sama-sama valid dan sama-sama punya kekuatan dan tantangan yang dihadapi masing-masing. Ya, kita dudukkan itu dulu supaya waktu nanti diskusi teologi timur dan barat itu bukan sesuatu yang berat sebelah. Nah, karena itu memang hati-hati kalau kita menggunakan dikotomi. Yang kedua, saya ingin juga mendudukkan diskusi kita ini dalam konteks yang lebih besar, karena penelitian saya juga menyangkut media sosial dan gerakan-gerakan, bukan gerakan-gerakan tapi gejala-gejala di dunia postmodern ini. Jadi kita juga mendudukkan beberapa hal ya sebelum saya mulai. Kita berada dalam beberapa orang, tidak semua orang percaya soal ini, tapi beberapa orang kita berada dalam konteks masyarakat post-truth ya. Di HP nggak muncul sama sekali. Berhenti. Kalau berhenti saya mau switch ke ini soalnya. Oke, nggak apa-apa deh, kita terus saja. Jadi kita dudukkan dulu bahwa diskusi kita berada dalam konteks semacam ini. Yang ciri-cirinya banyak. Yang pertama adalah dalam hal filsafat atau teologi itu ada pertarungan antara yang epistemologis dan yang hermeneutik. Ya, epistemologis biasanya cenderung untuk mengatakan mencari tahu apa yang paling hakiki dari sebuah keyakinan atau falsafah atau teologi, posisi teologi. Biasanya begitu. Itu beredar di media sosial. Kekristenan sejati begini. Kekristenan terselubung. Siapa yang terselubung di sini? Gereja palsu, nah, gitu-gitulah. Nah itu begitu ya tantangannya. Tetapi di sisi lain ada kondisi yang sedang berkembang yaitu hermeneutik, tafsir, bahwa semua tergantung posisi Anda berada di mana. Itu juga nanti diskusi kita juga begitu. Kita sadari dari awal kita sedang melakukan hermeneutik ya terhadap kondisi sosial. Nah juga ada kenyataan bahwa masyarakat pasca kebenaran itu katanya emosi jauh melampaui fakta. Jadi sekarang kita banyak soal keyakinan itu. Kenapa virus corona tidak menyerang Indonesia? Karena doa. Misalnya begitu. Itu contoh bahwa emosi dan kultural mendahului fakta. Bukan itu bohong ya kan? Sebagai orang beriman, sebagai anak Tuhan, saya kan anak Tuhan ya. Percaya kuasa doa kan. Tapi bahwa itu menjadi cara kita memahami kenyataan sosial itu ciri-ciri dari pakar kebenaran. Jadi nanti coba diskusi kita seperti apa. Politik identitas semakin kuat, jadi tidak lepas daripada munculnya misalnya gereja timur yang ada di Indonesia itu kan jauh sekali, ribuan kilo. Gereja timur zaman dulu yang namanya gereja timur itu paling jauh adalah Singapura. Saya pernah mengunjungi gereja Armenia di sana. Sebelumnya lagi itu hanya di India, begitu ya. Sekarang sudah sampai ke Indonesia, di Australia berkembang pesat karena memang sudah ada asumsi identitas yang berbeda dengan yang dulu. Dulu yang namanya gereja timur harus adalah orang-orang yang berbahasa Armenia, berbahasa Yunani, berbahasa Suryani, ya, Syriak dan seterusnya, Arab dan seterusnya. Tapi sekarang dinamika itu lebih luas. Juga soal refleksi dan reflektif ini dalam kuliah yang berbeda. Dan ada kecenderungan agama-agama mulai memakai yang namanya ingatan kultural atau ingatan rekolektif ya. Mulai melompat jauh ke sebuah titik sejarah di masa lalu yang di tengahnya itu kurang diperhatikan tapi langsung ke masa kini. Jadi kalau di kalangan Islam itu misalnya gerakan Salafi, kalau di Protestan itu ya gerakan Puritan Protestan yang kembali ke gereja mula-mula, lalu gereja yang sesudah ini tidak dianggap gitu ya. Itu kecenderungan ini. Jadi kita mesti sadar sejak awal dan penting mulai kelompok-kelompok keagamaan tertentu menekankan suksesi kepemimpinan. Jadi siapa yang lebih sah untuk menjadi pemimpin suatu kelompok dan sejarahnya menjadi beku. Itu pandangan keagamaan. Ini bukan soal benar dan salah, tetapi kecenderungan yang ada untuk menjadi bingkai. Karena itu dalam kondisi semacam ini, apakah yang saya ini ada masalah dengan koneksi internet? Jadi saya pakai yang versi ini saja, versi presentasi saja.
Nah, maka kalau begitu, maka apakah adakah yang disebut dengan kondisi ini? Adakah yang disebut dengan kebenaran teologis? Kalau sudah tahu bahwa ini pasca kebenaran, orang lebih menekankan emosi daripada atau ikatan kultural daripada fakta, mendalami fakta. Lalu apakah masih ada yang kita sebut dengan kebenaran teologis? Saya tidak bermaksud menjawab dan tidak bermaksud untuk menyelesaikan pertanyaan ini di sini. Ini tugas Anda kan mahasiswa tuh. Tugas mahasiswa adalah menerima tugas dari dosennya. Jadi ada yang jawabnya. Tetapi seperti yang sudah ditekankan oleh Mas Henry, di sini kita belajar untuk menghargai keragaman perspektif, karena tadi bahwa hermeneutik lebih menonjol dari epistemologi lebih daripada sebelumnya. Juga pengalaman kita mulai pertimbangkan konteks dan kenyataan politik sebagai bingkai daripada apapun klaim kebenaran teologis. Oke, dari sini saya pura-puranya tahu apa yang disebut, posisi saya itu Protestan ya, orang Protestan dari Gereja Kristen Indonesia, the best church in town. Jadi saya karena Protestan ya haruslah mempertahankan ya kebenarannya Protestan. Tapi menurut analisa saya, apa yang unik dari Protestanisme adalah pengalaman keagamaan itu bersifat atomistik. Nah, kalau di kalangan Islam yang paling paham ini orang-orang Muhammadiyah atau kelompok modernis ya, Persis dan kawan-kawannya, Al-Irsyad itu paham posisi ini. Orang NU lain pemahamannya. Jadi kalau di kalangan Kristen itu Protestantisme. Ya, jadi berbeda dengan Katolik. Posisi saya diskusi ini dalam posisi Protestan, bukan Katolik. Yaitu atomistik. Maksudnya apa? Atomistik itu saya dan Tuhan itu sudah langsung berhadapan-hadapan. Di HP saya itu sudah ada nomor WA-nya Tuhan langsung gitu. Saya butuh apa tentang kontak. Sementara kan kekristenan yang lain itu membutuhkan simbol dan sebagainya. Sekali lagi bukan soal benar dan salah, tetapi itulah kecenderungan, basisnya itu di situ. Dan itu saya sejauh pemahaman saya, karena saya mengajar sejarah agama, itu di agama apapun punya kecenderungan yang sama. Di Yudaisme itu ada kelompok Rabinis yang kayak NU dan kelompok Karaim yang kayak Protestan, kayak Muhammadiyah. Yang pokoknya hanya Alkitab, tak pakai perantara yang lain. Jadi itu pertama, kalau mau disebut dengan semacam kebenaran teologis. Kedua, ini yang historis, ada 5 Sole. Di sini ada yang tahunya Sole, orang Timur. Yang membuat Protestan sebagai Protestan, yang membuat Protestan adalah the best ya. Yaitu pertama sola scriptura, hanya kitab suci, hanya Alkitab. Ini mungkin banyak yang lupa bahwa ini adalah basis. Bagi Anda yang Protestan, tolong ingat kembali akar Protestan kita. Kalau kita berpegang pada Alkitab ya, bukan yang lain. Kita berpegang pada Alkitab yang mereknya Samsung, yang mereknya Oppo, dan seterusnya. Sola scriptura. Yang kedua hanya iman, atau terbalik ya, maksudnya iman dulu ya. Wah, ketahuan sudah lupa dasarnya. Jadi sola fide, hanya iman. Itulah iman yang menjadi ukuran bagi kekristenan Protestan. Lalu sola gratia, hanya kasih karunia. Kita bisa hadir di tempat ini karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di hati kita yang mendorong kita datang sini. Untuk keyakinan orang Protestan. Dan hanya Kristus, solus Kristus. Lalu yang terakhir, hanya demi kemuliaan Allah. Saya presentasi di sini sebagai seorang Protestan hanya demi kemuliaan Allah. Amin. Ini salah satu tokoh Protestan awal, temannya Martin Luther yang memulai gerakan reformasi. Reformasi itu banyak sekali tokohnya ya. Yang paling terkenal namanya Martinus Luther. Tetapi sebelumnya ada banyak sekali. Sebelumnya ada namanya Jan Hus, ada Wycliffe sebelumnya lagi, lalu ada Calvin, ada Savonarola dan sebagainya. Tapi ini yang salah satu yang saya kutip saja karena sebetulnya banyak. Hanya oleh kasih karunia kita membenarkan dan hanya oleh iman kita dibenarkan. Nah ini kata kunci seorang Protestan. Iman. Kalau diperhatikan, dihayati, direnungkan.
Lalu berdasarkan dari semua itu, yang sola-sola tadi itu, maka orang Protestan bergumul meskipun alirannya macam-macam, tapi bergumul dengan isu dosa. Kakak tanya mantap, mengapa butuh iman? Karena kita manusia berdosa dan kasih karunia dan membutuhkan kebenaran, dan karena itu menekankan pada rekonsiliasi. Liturgi Protestan dari beragam gereja kurang lebih isinya itu begini, paling sedikit korbannya lah. Urutan liturginya juga cenderung semacam ini. Nah, kalau di gereja saya di GKI itu kita mengaku dosa dulu baru bisa menerima firman. Ya, baru urutannya begitu. Nah, firman sebagai bentuk dari kasih karunia dan rekonsiliasi. Persoalannya apa? Persoalannya adalah di dunia ini ada 50.000 denominasi Protestan. Keren sekali ya. Ini member lah modelnya ini. Salah satu denominasi yang paling kuat di dunia ya Protestan, 50.000. 50.000 itu berantem karena atomistik tadi, personal sekali ya. Jadi nggak senang sama pendetanya bikin gereja baru. Gereja Kristen Indonesia nggak senang sama sinode GKI, saya bikin baru lagi GKI Perjuangan misalnya kayak gitu. Itu hobinya orang Protestan. Jadi di gereja Protestan itu biasa sekali, dan sampai tahun 2013 atau 2003 saya lupa angkanya, Dimas Kristen itu menutup pintu pendaftaran denominasi baru karena sudah ada 600-an sekian lah kalau nggak salah itu di Dimas Kristen Kementerian Agama. Karena hobi sekali, kita tahu orang Protestan itu kalau diisi biodatanya hobi berantem, ini kayak gitu, hobi bikin gereja baru. Sudah kayak dalam hati kita tuh kayak di NE kita tuh memang hobinya bikin gereja baru. Makanya 50.000 itu apa coba 50.000? Ya jadi tapi artinya saya mau mengatakan sulit sekali memastikan kebenaran yang teologis menurut versi Protestan, kecuali yang tadi yang saya anggap semua gereja inilah, semua gereja itu terwakilkan. Tentu saja ada variasinya dan sebagai terakhir saya akan bicara tentang bukan soal kebenaran teologis, tapi karena saya orang humaniora lebih senang dengan penelitian sosial, maka saya melihat bagaimana Protestantisme itu juga menjadi sebentuk dari yang namanya budaya yang mungkin hegemonik dalam pengertian banyak sekali Protestantisme itu mempengaruhi aliran gereja lain, termasuk gereja timur. Beberapa ekspresi gereja timur sekarang ini sebetulnya hasil dialog dengan gereja-gereja Protestan. Beberapa gereja ya, saya tidak tahu berapa banyak, tapi ada buku yang menunjukkan ada semacam komunikasi semacam itu. Nah, mengapa begitu? Karena Protestantisme mendorong pada manusia yang independen, karena atomistik tadi ya, tidak ada perantara, tidak membutuhkan perantara kalau orang Protestan, sehingga dari awal punya jiwa yang independen, dan itu berpengaruh bahkan di luar Protestantisme sendiri, baik di kalangan agama yang lain, agama Kristen yang lain maupun yang non agama, yaitu soal ajarannya jadi independen. Mengapa teolog terbanyak di dunia adalah teolog Protestan? Tidak tahu harus dibanggakan atau justru disedihkan ya. Ekspresinya juga independen. Sebetulnya tadi tes saya yang ingin saya mintakan Anda, pandangan Anda adalah mana yang disebut dengan gereja Protestan itu ada macam-macam, mulai dari yang karismatik sampai yang sangat ritualistik itu Protestan, mulai dari yang sangat sangat populis sampai kepada yang sangat kontemplatif. Jadi Protestan pun ada versi kontemplatifnya, nggak banyak tapi ada. Jadi itu karena apa? Independensinya. Juga gambar dirinya merasa diri independen. Orang Protestan itu tadi merasa diri bisa jalan sendiri lah. Nah, karena uniknya maka Max Weber tahun 1920-an ya saya lupa, itu seorang sosiolog, salah satu dewa yang dari ilmu sosial, siapakah? Ya ada. Oke, 3 dewa ilmu sosial itu adalah Max Weber, siapa lagi? Yang kedua Karl Marx dan ada 4 sih, Emil Durkheim dan Leonard Cohen.
Nah, Marx itu salah satu dewanya sosiologi, dia membuat penelitian tentang yang judulnya Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. Dia mau melihat apakah ada hubungan antara sikap independensi Protestan dengan kuatnya atau munculnya kapitalisme. Nah, kenapa? Karena menurut analisanya dia, orang Protestan itu menekankan apa yang namanya Beruf dalam bahasa Jerman ya, itu ada panggilan hidup. Orang melakukan apapun ada tujuan dan panggilannya. Dan bekerja keras, gemar menabung, ya ini lelaki pujaan sekali ya. Bekerja keras, gemar menabung. Tapi apakah betul? Ya mari kita lihat, karena yang namanya gereja Protestan sudah cukup banyak tadi. Terakhir ya, hampir terakhir. Ya, juga katanya ada, ini diperdebatkan, karena independensi tadi, karena sifat yang sangat atomistik tadi, maka juga lebih mudah untuk menyerap sains. Katanya begitu ya. Sekali lagi ini kan hanya analisa, kita bisa tidak setuju. Jadi misalnya negara-negara Barat yang punya etik Protestan yang kuat cenderung sangat reseptif terhadap perkembangan sains dan teknologi dan menghasilkan banyak sains dan teknologi yang luar biasa. Katanya begitu, makanya saya buat tanda tanya, betulkah begitu? Tetapi toh pada kenyataannya sampai hari ini sekalipun tadi ekspresinya luar biasa beragamnya, luar biasa beragamnya. Saya pernah ketemu gereja yang tidak ada salibnya, tidak ada nyanyinya, tidak ada alat musiknya sama sekali. Kenapa? Karena sola scriptura kan, Alkitab Perjanjian Baru tidak bilang tentang musik, jadi kami tidak ada musik. Ada yang begitu, ada yang justru musik menjadi bagian utama. Nah, jadi kita harus melihat begitu. Baik, saya tidak akan membahas, tapi saya memberikan poin saja untuk posisi saya dalam diskusi dengan Timur dan Barat. Saya ingin mengatakan bahwa perbedaan Timur dan Barat itu menunjukkan sejarah, pengalaman dan perkembangan teologi yang berbeda dan menunjukkan kekayaan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Henry. Sejak awal kekristenan, tuntutan sejarah menyebabkan selalu ada berbagai macam pusat dan bergesernya pusat. Ada pusat yang di barat, ada yang di timur, dan yang di barat dan timur bergeser.